Terima kasih Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan. Kali ini kabar dari Medan. Saat ini saya telah berada di Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara. Dan setelah kemarin 12 partai politik nasional telah mengikuti pawai dan deklarasi pemilu damai dan jujur, maka hari ini untuk daerah Medan serta Sumatera Utara secara umum rencananya akan menggelar 4 partai akan menggelar kampanye rapat umum terbuka. Informasi yang kami terima atau data yang kami terima dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara bahwasanya hari ini 4 partai yang rencananya akan menggelar kampanye, yaitu yang pertama Partai P3 rencananya akan menggelar kampanye di lapangan Maden Lama. Yang kedua yaitu Partai Hanura yang rencananya akan menggelar kampanye di lapangan Merdeka. Partai PBB direncanakan akan menggelar kampanye di lapangan bola kaki air bersih. Dan yang terakhir PKPI direncanakan akan menggelar kampanye di lapangan bola kaki Luku. Dan informasi yang kami terima dari pihak KPU juga bahwasanya ada beberapa poin yang cukup menarik untuk dibincangkan pagi ini. Yang pertama yaitu ternyata hingga saat ini pihak KPU belum menerima laporan juru kampanye yang akan berkampanye masing-masing partai yang kami sebutkan tadi. Padahal tenggat waktu yang diberikan oleh pihak KPU adalah H-3 sebelum kampanye dilaksanakan. Sementara itu yang kedua yaitu mengenai dana kampanye, sesuai dengan laporan yang diterima oleh KPU Pusat bahwasanya ada beberapa partai politik dan peserta calon legislatif yang berdasarkan laporan dari kabupaten kota, KPU kabupaten kota, bahwasanya ada partai yang belum menyampaikan dana kampanyenya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, di samping saya saat ini telah hadir Komisioner KPU Provinsi Daerah Sumatera, yaitu Bang Beng Silotonga. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi, Buana. Bang, yang menarik yang ingin kita ketahui adalah bagaimana sejauh ini laporan dari KPU Kabupaten Kota mengenai kampanye yang hari ini akan digelar. Ya, sampai tadi malam kita monitor terima laporan dari seluruh KPU Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Pada umumnya hari ini belum ada skala kampanye yang besar di Sumatera Utara. Dan kalaupun ada masih bersifat lokal, artinya di tingkat DPRD Kabupaten Kota setempat. Dan ada 4 partai yang punya kesempatan hari ini melakukan kampanye rapat umum di seluruh Sumatera Utara, yaitu Partai P3, Hanura, PBB, dan PKPI. Tentu soal lokasi kampanyenya itu sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota masing-masing. Dan ini nanti oleh partai politik langsung berkoordinasi secara vertikal dengan mereka dan juga bisa melalui kami di KPU Provinsi Sumatera Utara. Mungkin karena ini masih hari pertama ya, semua partai masih bersiap-siap, mungkin saja pemasangan alat peraga, sehingga eskalasi kampanye yang bersifat nasional atau besar barangkali kita baru akan terima di minggu-minggu ini, di pekan-pekan ini. Tapi yang pasti kita berharap kepada seluruh partai politik, karena sampai hari ini itu sampai menurut PKPU nomor 1 2013 sampai 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum mereka harus menyampaikan juru kampanye ya kepada KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu dan Kepolisian. Yang terakhir, Bang, mengenai laporan dana kampanye bahwasanya dari KPU belum sudah ditetapkan tadi malam ada keputusan ya, Bang ya. Boleh diketahui, Bang, partai mana saja dan caleg mana saja yang ternyata belum melaporkan dana kampanye, Bang? Ya, sampai dengan tanggal 2 Maret kemarin, batas waktu terakhir pelaporan dana kampanye, laporan awal dana kampanye, ada beberapa partai yang terlambat dan tidak menyampaikan. Dan setelah kita laporkan berita acara ya dari tingkat kabupaten kota dan KPU provinsi, kita menerima informasi tadi malam dari KPU RI bahwa sesuai pasal 138 Undang-Undang 8 2012, maka peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tanggal 2 Maret, 14 hari sebelum dimulainya kampanye rapat umum, maka akan diskualifikasi. Ada 2 calon DPD yang kita laporkan, yaitu nomor urut 9 dan 11, Erik Sitompul dan Edison Sianturi dan Erik Sitompul, dan juga
PBB di Gunung Stolik, di Kabupaten Kota Gunung Stoli, dan di Sergei, serta P3 di Gunung Stoli. Ya. Baik. Terima kasih Bang Benget Siletonga. Ya, memang dari partai dan calon legislatif tadi yang disebutkan oleh pihak KPU bahwasanya akan didiskualifikasi, pihaknya memberikan kesempatan 14 hari sebelum masa kampanye dipersilakan untuk mengajukan gugatan kepada pihak Bawaslu. Dan sebagai informasi tambahan pemirsa, proses berjalannya pemilu 2014 ini tentunya tidak terlepas dari peran pihak kepolisian selaku pengaman. Dan dalam hal ini untuk Kota Medan saja, Polresta Medan mengerahkan hampir 1.500 personil untuk disiagakan di 13 titik lokasi kampanye. Demikian kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih laporan rekan saya Wanasari dari Medan, Sumatera Utara. Melanjutkan perbincangan kita yang tadi, Pak Boy, aksi kriminalitas juga mewarnai pada saat pemilu ini adalah peredaran uang palsu. Bagaimana polisi untuk menghindari terjadinya peredaran uang palsu ini? Ya, peredaran uang palsu ini juga menjadi atensi kita ya. Jadi beberapa kali pengungkapan pemalsuan uang ini sudah kita lakukan. Dan kita akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk melakukan monitoring ya. Jadi langkah-langkah investigasi berjalan. Yang kalau kita lihat sementara ini banyak terkait motif ekonomi ya. Jadi mereka memang sengaja memproduksi untuk kepentingan ekonomi atau yang dilakukan oleh para sindikat-sindikat yang ada ini. Ya. Jadi kita terus tetap mengintensifkan dan tentu kepada masyarakat juga diharapkan menyampaikan. Karena memang diharapkan masyarakat juga dapat membantu. Baik. Ya, mencegah kan bisa dengan cara meneliti ya secara kasat mata, menerawang, kemudian melihat daripada bentuk dari uang palsu itu yang memang kalau kita lihat secara teliti ada perbedaan-perbedaan. Ya. Baik Pak Boy, ada kesadaran dari masyarakat sebagai tindakan preventif. Dari KPU sendiri, himbauan untuk masyarakat pemilih dan juga juru kampanye seperti apa agar berjalan tertib, Pak? Yang pertama, Anda ikuti semua aturan main yang sudah dibuat oleh KPU. Misalnya jamnya, jam 9 sampai dengan jam 17. Jangan nanti dilakukan sampai jam 18, 19. Itu malam-malam kan bahaya. Ya. Kemudian yang kedua, yang terlibat di situ hanya yang mereka diperkenankan terlibat. Oke. Jadi anak-anak janganlah. Karena yang kita mau beritahu tentang visi misi kita, yang mau kita ajak untuk memilih partai politik itu kan pemilih. Pemilih itu ditentukan usianya 17 tahun. Jadi hal-hal semacam itu perlu diperhatikan. Kemudian jadi isi dari kampanyenya, jangan menghina, jangan menghasut, jangan memprovokasi. Baik. Jadi saya pikir supaya tujuan dari kampanye itu sendiri juga tercapai gitu loh. Masyarakat tahu siapa yang terbaik yang harus dipilih. Betul sekali. Jangan lupa nih tanggal 9 sesuai apa yang dipakai oleh Pak Arif. Let's vote pada 9 April 2014. Terima kasih banyak Pak Boy dan juga Pak Arif sudah hadir. Terima kasih Pak Boy dan Kita Pak Arif. ikut doa bersama ya, Ya. agar berjalan lancar kampanyenya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita melihat kampanye perdana yang ada di Serang, Banten. Ada Partai Golkar yang akan berkampanye di sana. Bagaimana situasi terakhir di sana? Kita akan nantikan informasi lengkapnya usai jeda berikut ini, pemirsa. Dari kecil, saya ingin